Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Shalom bagi kita semua. Mari saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada malam terakhir di tahun 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini saya mengajak kita semua yang mengikuti ibadah mempersiapkan hati pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau adalah sebuah penyembahan yang benar. Sebagai penyembah yang benar, tentu merupakan suatu kesenangan bagi Tuhan ya, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana kita boleh mempercayakan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita segera menaikkan gestur kita pada saat ini. Tanggal pujian bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita masuk dalam doa pembukaan. Banyak yang kau perbuat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ibu Gembala berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini yang berjalan Tuhan, kami belum merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, dalam perpisahan tahun Tuhan, mana tahun 2021, hari yang terakhir Tuhan, kami akan masuk pada besok hari, pada hari yang pertama pada tahun 2022. Kami bilang terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan senantiasa mengampuni segala kekurangan, kelemahan kami, kelalaian kami, ketidaksetiaan kami. Tuhan ampuni kami dan bawalah kami untuk kami boleh selalu datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk bersekutu manis dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu dibekali dengan firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan pertahanan iman kami kepadamu, agar kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Yang walaupun begitu banyak tantangan yang kami harus hadapi, baik dari dalam maupun dari luar, tapi kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Suci, kuduskan kami semua. Terutama kami berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti acara ini Tuhan. Biarlah Engkau lawati mereka semua ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan. Yang tertutup jalan Engkau buka jalan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, yang boleh undur tarik kembali dan bawa mereka kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami percaya lewat kami beribadah kepada Engkau, lewat kami mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, beri hikmat kepadanya. Bukalah rasi-rasi kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan semangat bagi kami untuk masuk pada tahun 2022. Kami boleh mengalami satu kemenangan yang besar. Terima kasih karena kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami dalam kami mendengar firman-Mu. Kami bersatu hati berteging dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerana saat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, ya walaupun mungkin di antara kita ada beberapa acara keluarga, sehingga kita meluangkan waktu untuk acara keluarga itu sebagai acara kebersamaan, kerukunan yang dibangun ya dengan kasih Tuhan, dengan kebersamaan, dengan ketulusan hati,
sehingga memanfaatkan momen malam tahun baru ya, malam tahun baru ini dalam menyambut hari yang baru bersama keluarga atau mungkin bersama sahabat-sahabat lama, atau ada yang mengadakan acara pertemuan, reuni ya. Setiap orang mempunyai acara masing-masing ya. Tapi yang selalu diingatkan bagi kita semua sebagai orang percaya, di dalam menutup tahun, di dalam acara apapun, selalu kita menyematkan doa dalam hati pikiran kita ya, teriring suatu doa sembari kita menutup tahun 2021 ini dengan ucapan syukur ya. Dan puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh dapat mengikuti ibadah baik di pastori maupun saudara yang menyaksikan secara online. Saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita pada saat malam hari ini boleh digenapi oleh Tuhan. Ini merupakan waktu yang terbaik bagi kita untuk menggenapi syukur kita kepada Tuhan ya, menggenapi kebaikan Tuhan ya, dengan kita mau datang kepada Dia tidak lama, paling lama 1,5 jam ya, mungkin 1 jam. Jadi kami memulai cepat karena saya tahu mungkin ada beberapa acara-acara lagi, acara kebersamaan, kerukunan dalam keluarga atau bersama teman. Tapi yang terpenting jangan kita memulai dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging ya. Puji Tuhan, sesuai dengan tema yang menjadi judul khotbah pada saat malam hari ini untuk menjadi berkat rohani bagi kita. Kita diingatkan kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, dan mudah-mudahan suara saya jelas ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Maksud saya ayat 11 mulai sampai 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini ayat firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Karena sebenarnya memang Paulus menuliskan dalam suratan kepada jemaat Korintus ini, yaitu kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman ya, di mana kita termasuk di dalam maksud firman Tuhan ini. Kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang dimana juga melalui pernyataan Paulus akan firman Tuhan, bahwa apa yang sudah terjadi jangan sampai itu terulang kembali dalam kehidupan kita. Nah, makanya di dalam konteks 1 Korintus 10 ini saudara, adalah berbicara tentang kejatuhan bangsa Israel. Kejatuhan bangsa Israel ini yang menyebabkan banyak dari mereka yang binasa. Dan mereka berbuat dosa itu di masa-masa perjalanan mereka di padang belantara. Bisa dikatakan itu perjalanan yang dalam tahap pertengahan ya, pertengahan perjalanan mereka menuju kepada tujuan mereka yang sebenarnya itu tanah Kanaan. Karena tinggal selangkah lagi mereka menyeberang sungai Yarden ya.
Sungai Yarden, barulah mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, secara rohani bahwa perjalanan bangsa Israel ini ketika di padang belantara itulah perjalanan rohani kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Perjalanan rohani bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini adalah perjalanan yang bisa dikatakan sudah pertengahan, menjelang atau sudah mendekat kepada tujuannya. Ya. Tujuannya itu Kanaan Semawi, ya, yang diarti rohanikan. Tujuannya adalah bagaimana kita adalah bangsa pilihan Tuhan, gereja Tuhan akan menuju kepada tempat yang sebenarnya, yang dijanjikan Tuhan. Itu secara rohaninya seperti itu. Tetapi pelajaran penting di sini adalah situasi keadaan yang terjadi padang belantara menuju kepada dunia. Itulah kehidupan kita berada di padang belantara dunia. Jadi secara logika kalau kita berpikir dunia itu digambarkan seperti padang belantara, maka sesungguhnya kita kembali lagi kepada Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memelihara, menjaga, menyertai bangsa pilihannya di padang belantara dengan memelihara mereka. Kasut pun mereka tidak rusak, pakaian mereka pun tidak compang-camping, saudara. Makanan pun diberikan kecukupan, setiap hari disediakan Tuhan. Tetapi memang ada suatu aturan-aturan yang Tuhan buat, di mana bangsa Israel di padang belantara dibuat suatu tabernakel supaya mereka tetap merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Itu inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia, bangsa Israel ataupun dari Musa sendiri. Ya, walaupun memang Musa merupakan alatnya Tuhan, alat nabinya Tuhan, penyambung lidah Tuhan, di mana Musa ini hanya mengikuti perintah Tuhan saja. Tetapi inisiatif Tuhan itu sebenarnya supaya bangsa Israel tetap mengalami kedekatan kehidupan mereka dengan Tuhan. Dan yang perlu diingat bahwa padang belantara itu bukanlah suatu tempat yang bisa dipakai untuk bercocok tanam. Tidak bisa. Ya, di padang pasir seperti itu tidak mungkin bercocok tanam. Dengan cuaca yang ekstrim pun tidak mungkin orang bercocok tanam. Menemukan air saja pun itu sulit, saudara. Sangat sulit. Makanya Tuhan mampu menyediakan air di padang belantara justru yang keluar dari batu. Nah, itu suatu perkara yang mustahil. Nah, sebenarnya kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, dengan akal yang sehat, ketika kita mengerti pengertian rohani ini yang digambarkan, kalau dunia ini adalah digambarkan seperti padang belantara, bahasa Alkitab mengatakan di mana tanah yang tidak bisa dibuat untuk bercocok tanam, ya, tanah yang tidak bisa menuai apapun, ya, tidak bisa ditanam dengan benih apapun. Itu artinya memang dunia ini tidak menghasilkan, ya, tidak memberikan apa-apa dalam kehidupan kita secara rohani, ya. Tidak memberikan, walaupun kita mengusahakan sesuatu di dalam dunia ini justru menghasilkan onak dan duri. Nah, itu pengertian sebenarnya dari ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, sehingga dunia itu terkutuk. Yang tadinya dunia itu diperkenankan Tuhan, diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga dari tanah itu timbullah, ya, bertumbuhlah pepohonan, ya, tanaman, biji-bijian yang bisa menghasilkan buah, dan itu menjadi makanan bagi manusia, Adam dan Hawa pada saat itu, ya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, justru apa yang dihasilkan bumi itu mengeluarkan onak dan duri. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17
sampai 19. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Karena sudah dikutuk oleh Tuhan. Bumi dan segala isinya itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Karena ulah manusia yang tidak dengar-dengaran. Ya, makanya kutukan itu menjadi suatu bayang-bayang yang tetap menjadi nyata ya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita merenungkan kok bahwa dunia ini sebenarnya indah ya, namun di bawah kuasa kutuk. Ya, walaupun Yesus yang pernah hadir itu menghadirkan suatu pengampunan dan pemulihan yang luar biasa lewat pengorbanannya. Tapi sebenarnya bukan buminya ya. Karena pusat perhatian ya, pusat kasih daripada Allah itu bukan dunia sebenarnya, tetapi manusia. Makanya Allah menciptakan dunia sebenarnya untuk memfasilitasi manusia yang merupakan ciptaan menurut rupa dan gambar Allah. Itu menjadi pusat kasihnya Tuhan ya. Jadi bukan gunung, bukan laut, bukan langit, bukan benda-benda cahaya di langit seperti bintang, bulan dan sebagainya, bukan. Atau hewan-hewan ya, atau pepohonan, bunga-bunga di taman, rumput-rumput di taman, bukan. Itu hanyalah fasilitas yang disediakan Allah bagi manusia. Jadi ketika terkutuk, maka di situ kita bisa mengerti, oh manusia dalam susah payahnya pun tanah bukan menghasilkan sesuatu bagi dia yang dapat menghidupkan, tetapi tidak berguna sama sekali. Malah onak dan duri yang dihasilkannya. Ya. Bahkan dikatakan bersusah payah. Tadinya memang sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, bumi itu justru menghasilkan sesuatu makanan yang bersifat kekal. Ya, itulah pohon-pohon kehidupan. Makanya pohon-pohon kehidupan ini yang tadinya diizinkan Tuhan, ya, diperkenankan Tuhan, makanlah buah-buah dari pohon-pohon ini. Tapi jangan engkau makan satu pohon, ya, yaitu buah ya, yang membawa kepada pengenalan akan yang baik dan yang jahat. Cuma itu yang Tuhan larang. Sekali lagi, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya apa yang Tuhan ciptakan tidak ada yang diharam, tidak ada yang rusak. Hanya saja Tuhan menaruh suatu perintah di situ. Bukan berarti pengetahuan yang baik dan jahat ini ciptaan yang gagal, ya, ciptaan yang membawa manusia itu jadi rusak. Tidak. Hanya saja memang pohon itu ditaruh suatu perintah. Ya. Tuhan ingin melihat apakah manusia itu sudah diberikan kelimpahan, masih mau tertarik dengan satu perkara ini. Nah, sebenarnya keadaan seperti ini sudah menjadi cerminan ya. Kehidupan manusia sekarang, bumi yang tadinya indah menjadi penuh asap, penuh dengan limbah, penuh dengan kotoran, polusi dan sebagainya. Itu karena ulah manusia. Ulah manusia yang mengikuti egonya, ya, yang mencari sesuatu perkara untuk memuaskan dirinya, sehingga dia rusak semua itu alam, ya, hanya untuk membangun pabrik-pabrik dan supaya dia tidak berpikir panjang bahwa dengan mereka membuat semuanya itu untuk kepentingan, tapi merugikan makhluk-makhluk lain, baik manusia maupun hewan-hewan. Sehingga terjadi banjir, bencana alam, karena alam itu sudah tidak seimbang. Yang buat itu adalah manusia. Nah, manusia kalau sudah dikendalikan ego, waduh, bahaya. Itu membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dan itu sebenarnya Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak inginkan. Walaupun manusia mungkin merupakan suatu ciptaan yang diberikan hikmat, pengetahuan akan yang baik dan yang jahat diizinkan Tuhan seperti itu, sehingga manusia pun jadi mengerti. Tapi tampaknya pengertian manusia seperti itu tidak dipakai ya, untuk bisa memilih mana yang betul harus diikuti, mana yang jahat jangan diikuti.
Tapi mereka seringkali melawan hati nurani. Ada itu firman Tuhan mengatakan, yang sudah melawan hati nurani. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, hati mereka sebenarnya cenderung berbuat jahat. Itu di Kejadian 4 atau 5 saya lupa. Ya. Hati manusia itu cenderung berbuat jahat karena sudah termakan, ya. Termakan doktrin daripada iblis. Mereka itu sudah terikat dengan keinginan. Makanya kita harus hati-hati ya saudara. Dengan keinginan-keinginan dunia ini kita harus hati-hati. Karena keinginan dunia ini yang membuat bangsa Israel itu binasa. Banyak yang mati di padang belantara. Begitu juga gambaran kehidupan kita. Ya. Kita hidup di padang belantara sebagai gereja yang sudah lahir daripada air dan roh. Coba kita baca 1 Korintus 10. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus 10 ayat yang pertama mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya. Ayat yang kelima. Ya, sampai situ saja. Jadi mereka sebagai pengikut Musa, kalau salinan lama yang menyatu dengan Musa, itu sebenarnya gambaran mengenai kelahiran baru. Mereka yang sudah dibaptis dari laut dan awan itu berbicara tentang baptisan air dan baptisan roh. Mereka sudah mengecap, meminum air, ya, memakan roti mana juga, dipelihara Tuhan. Itu suatu persekutuan. Itu suatu kelahiran yang menyatu dengan Musa dalam pengertian gambarannya menyatu di dalam Kristus. Karena di dalam Galatia 3 ya, Galatia 3 ayat yang ke berapa itu ya? Yang sudah mengenakan Kristus, yang sudah barang siapa yang sudah dibaptis, tunggu ya, Galatia 3:27 kalau tidak salah. Iya, Galatia 3 ayat 26 mulai sampai 27. Mulai. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu jadi oleh iman itu yang membawa kita kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi kita menjadi anak-anaknya. Karena kita orang yang percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga mencurahkan dan memberikan perjanjian keselamatan bagi kita yang percaya. Terus karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita sudah dibaptis dalam Kristus, baik baptisan air maupun pemeteraian oleh Roh Kristus itu baptisan ya, baptisan secara dua hal tersebut, dua perkara. Jadi ketika berbicara tentang baptisan sebenarnya berbicara bukan sekedar baptisan air tapi baptisan roh. Karena kuncinya itu ada di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Bahwa Tuhan menghendaki bukan cuma baptisan air saja, tetapi baptisan roh juga yang diungkapkan secara perumpamaan. Engkau harus dilahirkan kembali daripada air dan roh supaya engkau layak melihat, engkau layak masuk kerajaan sorga. Nah itu, jadi itu merupakan gambarannya. Bangsa Israel sudah melewati Laut Kulsum, mereka sudah meminum air, mereka sudah dibaptis dalam awan dan air. Itu gambaran secara rohani adalah gambaran gereja kita yang hidup di akhir zaman ini, yang sudah melakukan baptisan air dan baptisan roh. Ya, puji Tuhan kalau saudara sudah melakukan itu. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan buah-buah lewat dorongan daripada roh kebenaran itu ya. Nah, perhatikan saudara, kita sudah menyatu dan mengenakan Kristus. Bahasa Paulus di Galatia 3 tadi ya. Kalau dalam Paulus di 1 Korintus itu gambaran sudah menyatu dengan Musa, menjadi pengikut Musa. Rohaninya kita menjadi sebagai Israel rohani, kita pengikut daripada Kristus. Berarti jejak-jejak Tuhan kita ikuti ya. Kita ikuti.
Sebagaimana sampai di padang belantara, itu sebenarnya rahasianya bagaimana perjuangan kita lewat perlengkapan rohani, yaitu anugerah roh. Tapi perhatikan, ya. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 10 ayat yang ke-5 mulai. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Di situ dikatakan, tetapi setelah Paulus menuliskan, wah betapa indahnya. Betapa indahnya perjumpaan mereka dengan Allah. Bangsa Israel betul-betul menyatu dengan Musa, ya. Dia dipimpin oleh Musa, sementara Musa merupakan alatnya Tuhan, nabinya Tuhan. Perintah-perintah Tuhan melalui dia, ya. Karena Tuhan yang memerintahkan, yang melantik Musa secara langsung, ya. Yang memilih Musa secara langsung untuk memimpin umat pilihan, yaitu bangsa Israel, dan dibawa kepada pengenalan akan Allah, ya. Lewat mereka boleh melewati Laut Kolsom, ya. Mereka boleh dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Itu berbicara ke kuasa firman dan roh. Artinya gambarannya gereja, ya, secara rohani adalah gereja yang memiliki kuasa firman dan kuasa roh, menjadi kompas, ya, dalam perjalanan mereka untuk menemukan tujuan yang sebenarnya. Itu luar biasa. Makanya digambarkan di dalam kitab Yeremia 2 ayat yang kedua atau Yesaya 2 ayat yang ketiga, saya lupa. Di mana aku mengingat engkau ketika rindumu itu bersama-sama dengan aku. Yesaya, Yeremia 2 ayat 2 coba. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem, Ya. dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, Ya, pada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. ya. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Artinya kalau sudah padang gurun, berarti memang sebelumnya dari Tuhan itu menunjukkan cintanya di Mesir, ya. Dia membuka, mengungkapkan cintanya dengan dia memberikan mujizat. Dia mengungkapkan bagaimana mapannya. Wah, Allah itu, ya, seperti seorang kekasih yang sudah mapan, yang gagah berani, ya, yang membela, yang menolong kekasihnya, yang memilih bangsa Israel yang sedang terpuruk. Dia mengangkat bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir yang ada, yang membuat mereka sengsara dengan mujizat yang luar biasa, saudara, luar biasa. Sampai mereka melewati Laut Kolsum, bagaimana Tuhan menghalangi orang-orang Firaun yang mencoba untuk mengejar, dan akhirnya mereka dibinasakan dengan Laut Kolsum. Ketika bangsa Israel itu sudah menyeberang, Tuhan menutup mereka itu dengan Laut Kolsum itu sampai kepada padang belantara. Dan itu dikatakan perjalanan muda mereka. Nah, digambarkan perjalanan bangsa Israel yang di awal-awalnya begitu cinta mula-mulanya. Itu gambaran kita juga. Di cinta mula-mula kita, kita sangat dekat. Tuhan mengingat rindunya kita, ya, untuk mau melayani Tuhan. Rasanya, ya, kalau kita dengar kesaksian dari senior-senior kita, wah, luar biasa. Zaman Om Yanca Wuru tuh, kerinduan mereka, makan tidak makan ku menyanyi. Karena saking cintanya dalam pekerjaan Tuhan, memang di masa muda begitu rindu sekali, ya. Coba kita baca tuh. Tadi, terus dari yang di muda, negeri yang tiada tetaburannya. dari kalimat sebelumnya. Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Ayat 2. kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Ya, kasihmu kepada waktu masa mudamu itu gambaran cinta mula-mula kita, ya. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ya, itu dianggap sebagai pengantin. Ya, gambaran cinta kita seperti suami istri dengan Tuhan, ya. Saya percaya kita semua mengalami bagaimana Tuhan memberikan kita mujizat, ya, seperti Tuhan memberikan mujizat kepada bangsa Israel itu. Israel menjadi mengakui, wah, inilah kekasihku yang menyelamatkan aku. Kita punya pengalaman semua panggilan Tuhan.
Dari masa-masa terpuruk kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Tuhan menolong kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan buktikan dengan mujizat yang besar, saudara. Sehingga kita begitu cinta mula-mula dengan Tuhan. Mau kita bekerja, mau ada usaha, tapi kita tetap dahulukan Tuhan. Dan ternyata ketika kita melakukan itu, saking cintanya kita kepada Tuhan, Tuhan mengenapi firman-Nya. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka yang lainnya itu mudah bagi Tuhan. Tuhan sediakan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa muda kita itu. Cinta mula-mula, ya, dianggap sebagai pengantin. Nah, terus bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, engkau di mau negeri yang tiada tetaburannya. Engkau mau mengikuti Tuhan di negeri yang tiada tetaburannya. Sampai situ saja. Masih ada terus cuma ayat 2 toh? Cuma sampai situ. Iya. Ini yang saya maksudkan ini. Negeri yang tiada tetaburan itu padang belantara. Mau ditabur apapun tidak menghasilkan. Karena bangsa Israel itu dipelihara oleh mujizat Tuhan. Sepanjang tahun ini, walaupun ada suka dan duka, tapi Tuhan pelihara. Saudara masih mengejar kerajaan dan kebenarannya. Ya, puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Walaupun suka dan duka. Saya percaya roda kehidupan manusia itu berbeda-beda. Tapi selama kita hidup dalam Tuhan, semuanya itu sama. Tuhan tahu timing yang tepat bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan saudara. Mungkin di sisi lain ada manusia di bulan Desember mengalami kebahagiaan. Tapi di sisi lain ada manusia yang justru mengalami duka. Ya, kita tidak tahu jalannya seperti apa. Ini menjadi suatu momen untuk kita tetap waspada. Kita tidak tahu tahun depan seperti apa. Mungkin tahun ini kita bahagia, tahun depan belum tentu kita bahagia. Ya. Mungkin saat ini kita berduka, tapi bersukacitalah. Yakinlah bisa jadi tahun depan itu kita mendapatkan kebahagiaan. Mungkin saja seperti itu. Yang terpenting Yakobus mengatakan, Yakobus 4 ya, bahwa ya biarlah ketika kita mau melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, ya, kita mau berusaha, kita mau melayani Tuhan, ya, di hari-hari depan kita sadar Yakobus mengatakan hidup kita ini seperti uap. Kita tidak tahu hari ini kita hidup, tahun depan mungkin kita sudah lenyap, ya, sudah menjadi menjadi orang yang menempati peti mati, ya kita tidak tahu, ya memang agak horor ya. Yang terpenting di sini kita tidak pernah tahu. Tapi hidup di dalam Tuhan, ya sebenarnya secara iman kita tidak perlu takut dengan hal itu. Ya. Justru dengan iman yang teguh, iman yang murni, ya kita tidak pernah takut dengan kematian. Itu yang dialami para rasul, terutama pernyataan Rasul Paulus. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Malah itu menjadi keuntungan bagi kita. Ya, secara manusiawi seringkali kita gelisah, takut dengan kematian. Takut, saudara. Tapi di sini Tuhan memberikan pengharapan. Artinya, bagaimana kita menjalani hidup itu tetap positif. Ya. Tetap positif ya. Kalau Tuhan betul-betul melihat kita mempunyai ikhtiar, mempunyai niat yang baik, Tuhan bisa lanjutkan itu. Ya. Walaupun kita orang-orang yang sudah berikhtiar, berniat baik, saya percaya dia tidak ada waktu atau tidak akan pernah sempat memikirkan hal-hal yang buruk termasuk kematiannya. Ya, dia tidak tahu mungkin serangan jantung atau bagaimana. Intinya dia mengisi hari-hari dan perencanaan di hari depan itu penuh dengan rencana-rencana yang baik. Makasih ya. Di situ ya? Depan. Di sini.
Ya, puji Tuhan. Mohon maaf. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Hah? Oh ya, Yakobus. Jadi perencanaan kita, apapun yang kita buat, orang-orang yang berikhtiar baik, yang berniat baik itu, dia tidak pernah ada kesempatan untuk berpikir yang buruk. Yang dia lakukan adalah baik. Biasa orang yang seperti itu teguh imannya, dia selalu yakin. Bahkan kematiannya pun datang, dia tidak takut. Karena apa yang dia lakukan selalu dia mau berikan yang terbaik. Ya berbeda kan kalau orang yang berikhtiar tidak baik, pasti ada rasa takutnya juga ya. Pasti ada rasa takutnya. Tapi orang yang berbuat baik, saya percaya ada suatu kekuatan yang diberikan Tuhan. Ada suatu ketenangan dalam jiwanya. Dalam jiwanya untuk tetap berbuat baik. Bahkan ketenangan itu yang membuat dia tetap stabil, ya, tetap konsisten berbuat baik, bahkan membuat dia tetap tenang walaupun menghadapi hal-hal yang mengerikan sekalipun. Saya percaya sih orang-orang yang dianugerahi Tuhan untuk melakukan hal yang baik, dia menjadi orang yang tidak akan takut dengan apapun. Karena biasanya orang yang hidup dalam Tuhan memiliki ikhtiar yang baik, yang konsisten, iman yang teguh. Itu bisa dikatakan orang yang hampir-hampir sempurna ya, sempurna kasihnya. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ya, ayat 18 bahwa berapa itu? Ayat 18. Kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Coba kita baca. Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau ada ketakutan, sebenarnya kita tidak sempurna dalam kasih. Mungkin logikanya kalau kita terkadang, ya saya saja ambil contoh, terkadang masih takut mati. Ini umur saya ini kira-kira panjang atau enggak? Karena apa? Kita tidak bisa membohongi diri kita yang memiliki firman, lalu kita ada suatu pikiran jahat, ada perasaan yang negatif, ada perasaan yang iri, dengki, yang tidak diperkenankan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu yang menjadi rasa takut kita. Sehingga rasa takut itu membuat kita berpikir, ini kalau saya mati ini kira-kira dapat hukuman, masuk surga. Tapi biasanya kalau orang yang betul-betul mencintai Tuhan, dia tidak ada sedikit pun untuk sempat berpikir bahwa dia itu takut menghadapi kematian. Karena yang dia pikirkan dipenuhi dengan kasih, perbuatan kasih. Kalau masih ada takut, memang belum sempurna. Ya, saya pribadi pun saya akui belum sempurna. Karena terkadang kalau sudah sakit sedikit, udah badan terasa aneh, Tuhan, sudah langsung berdamai kepada Tuhan. Ya, mungkin kalau kita pelajari orang-orang yang terdahulu itu sudah mau menjelang wafat, ya seperti almarhum papa saya, itu ada rasa takut. Seringkali ada rasa takut. Tiba-tiba terkadang berbicara, papa sebuat dosa tukang. Waktu di ruku, sering kali datang seperti itu rasa takut, ya itu karena belum sempurna ya, kasihnya belum sempurna. Jadi ya manusiawi ya, karena tidak ada yang sempurna kasih. Tapi setidaknya ketika kita betul-betul senantiasa berbuat baik, saya percaya dia adalah orang yang teguh ya imannya. Dia tidak akan merasa takut. Dalam pengertian bukan berarti menjadi orang yang nekat, yang nggak ada lawannya, yang berani sama orang untuk melakukan kejahatan. Bukan. Artinya walaupun orang berbuat jahat, dia berani menghadapi orang-orang seperti itu dengan dia melawan kebaikan. Dia tidak takut, bahkan mungkin diancam nyawa pun, selama dia melakukan kebenaran, dia tetap jalan itu. Makanya perbuatan baik, perbuatan kasih itu, kalau saya renungkan, itu hanyalah suatu anugerah. Kalau berbicara tentang anugerah, itulah kerja Roh Kudus. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita bisa berbuat baik, jangan pernah kita membanggakan diri kita. Itu adalah pekerjaan roh. Pekerjaan roh. Ya mungkin hanya sekian persen, mungkin 1%. Ketika kita membuka hati, kita mau taat
taat kepada perintah Roh itu, wah puji Tuhan, itu suatu kemenangan bagi kita. Ya, cuma kan terkadang manusia, secara manusia, ya kami pun hamba-hamba Tuhan terkadang ada persoalan lebih, ada pergumulan tuh. Roh Kudus mengatakan, tapi ego kita, B, saya maunya B. Nanti ditunda dulu, kasih waktu dulu, biar kasih ikut B dulu. Biasa kan ada pertimbangan-pertimbangan secara manusia yang akhirnya justru menjatuhkan kita, ya. Ada seperti itu. Tapi ya di sini saya mengajak kita semua, ya, untuk belajar dan terus belajar. Dan hati-hati kita belajar dari ayat pokok kita. Paulus mengatakan ternyata Tuhan tidak memperkenankan bangsa Israel dari sekian banyaknya. Bayangkan saudara, bukan Tuhan hanya seberapa saja Tuhan tidak memperkenankan, tapi di situ ditulis Tuhan tidak perkenankan dari banyak. Kita baca tadi ayat 5 dan 6. Ya, 1 Korintus 10. Ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Bagian terbesar artinya orang kelompok besar. Ibarat kata ya, kita ini sebagai gereja Tuhan ternyata kelompok sebagian besar itu ada yang tidak diperkenankan Tuhan. Ingat, di ayat 5 ini tadi sudah diterangkan ayat 1 sampai 4. Artinya ini menggambarkan gereja Tuhan yang sudah penuh Roh. Sudah sampai karunia Roh. Kalau gereja sudah sampai kepada padang belantara, itu gereja yang sudah mengerti firman Tuhan. Dia tadi sudah mengacap terang firman. Itu ayat 3 dan 4, ya, yang menjadi dasar itu adalah batu karang yaitu Kristus. Itu dasar iman kita. Itu sudah gambaran dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 6, ya, di mana kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mengambil bagian dalam karunia, pekerjaan Roh, pelayanan Roh. Wah, luar biasa. Namun di ayat 5-6, tapi Tuhan tidak perkenankan dari sebagian besar. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk di dalam bilangan itu, ya. Sebagian besar loh. Makanya tidak heran Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, ya, dipanggil dengan janji Tuhan, dengan mujizat Tuhan, tapi tidak menentukan dia itu menjadi setia. Makanya yang baik, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi yang setia siapa yang menemukannya? Ya, intinya itu Tuhan menginginkan gereja yang setia. Dalam hubungan kita manusia, gembala dengan jemaat, gembala menginginkan jemaat yang setia. Kalau cuma baik itu banyak, ya. Begitu juga sebaliknya, jemaat ingin gembalanya yang setia. Kalau cuma gembala baik, semua gembala baik, bisa baik. Tapi kalau setia sampai akhir, waduh, mungkin langka. Mungkin saya pun tidak setia. Terkadang setia hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ada masa-masa saya tidak setia. Saya sadari. Tapi di sini firman Tuhan, marilah kita berusaha, karena Tuhan mencari yang setia. Dalam hubungan suami istri pun seperti itu. Orang tua kepada anak, ingin anaknya setia, menjaga perintah-perintah, menjaga nasihatnya sampai dia dewasa, sampai dia tua lagi, ya. Setia mengingat, ya, kenangan pengabdian, setia mengabdi kepada orang tua. Begitu juga anak menginginkan orang tua yang setia sampai akhir hayatnya. Wah, itu membuat dia membuat dia haru yang luar biasa, ya. Seorang ibu pun, ya, itu kurang setia apa, ya, kurang setia apa, dimana dari 9 bulan memberikan ASI juga, bahkan sampai besar pun itu ada istilah kata, walaupun dia sudah sudah memiliki anak, ya, sudah memiliki istri, ya, bagi seorang ibu, ya, kamu tetap baikku. Ada yang istilah seperti itu. Begitu juga suami istri. Suami menginginkan istri kalau baik, banyak. Semua istri pun baik, saudara. Tapi kalau yang setia itu langka. Begitu juga istri menginginkan suami itu yang kalau baik itu banyak, ya. Suami orang pun bisa baik, ya. Bisa baik kepada Anda, ya. Tetapi kalau yang setia belum tentu. Itu langka, ya. Begitu juga gambaran gereja kepada Tuhan.
Gereja mau menuntut Tuhan Yesus setia. Wah, kurang setia apa? Taat sampai mati kok. Taat sampai mati. Dia pun mati untuk kita, untuk menyelamatkan. Kurang setia apa lagi Tuhan bagi kita. Hati-hati jangan sampai kita berada di kelompok yang besar. Oh, ini kelompok besar loh. Kalau kelompok kecil mungkin dalam seleksi, oh, ada kemungkinan kita tidak termasuk. Ini kelompok besar. Jadi ada kemungkinan besar kita bisa termasuk di dalamnya. Asalkan kalau kita mengikuti kebenaran, saya percaya insya Allah ya, kita tidak termasuk. Karena ada aturan-aturan bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu rahasia di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itu aja. Cukup itu saja. Kalau keselamatan yang Tuhan berikan itu suatu janji, tapi ada perintahnya. Ini loh, ada caranya ya. Kamu akan mendapatkan janjiku, akan mendapatkan berkat keselamatan itu asal engkau percaya. Ketika kita percaya dengan iman kita mengenakan Kristus. Ketika kita mengenakan Kristus, saat itu kita melakukan setiap perintah-perintah firman Tuhan. Ya. Semuanya. Ya. Jadi termasuk lahir baru. Penting lahir baru itu seperti jembatan. Ya. Seperti jalan yang harus kita lewati. Lahir baru daripada air itu harus wajib. Karena sudah menjadi standarnya. Standar gereja itu. Lahir baru daripada air dan roh. Lalu Kisah 2 ayat 38 mengatakan ada pertobatan, lalu beralih kepada baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu beroleh anugerah. Itu udah standar, ukuran standar keselamatan. Kalau tidak melakukan itu jangan harap dapat masuk kerajaan surga. Itu standar. Nah, jadi perhatikan ayat 5, terus ayat 6. 1 Korintus 10 ayat 6. 10 ayat yang ke-5, 6. Oh, 5 belum selesai. Ya, baca dulu. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini gambaran kehidupan gereja Tuhan di padang belantara. Memang banyak cobaan, dan itu diterangkan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-10, sampai ayat 10 atau 11. 4 dosa besar: penyembahan berhala, penyembahan berhala, berzina, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Itu 4 dosa besar yang membuat sebagian besar dari mereka binasa di padang belantara. Binasa di dalam dunia ini artinya kita tidak mengalami keangkatan gereja. Kita tidak akan mengalami keselamatan. Kita tersurat di tanah. Itu yang dimaksud Yeremia 17 ayat yang ke-13. Karena kita tidak peduli dengan Tuhan yang adalah air hidup itu, ya, yang menjadi pengharapan kita kepada Dia. Artinya kalau kita berharap kepada Dia, berarti kita harus percayakan segala perintah-perintahnya, kita harus lakukan karena kita menaruh harap kepada Dia. Coba Yeremia 17 ayat. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Ya. Segala orang yang meninggalkan Dikau itu akan dipermalukan. Orang yang meninggalkan Tuhan pasti akan dipermalukan. Kita tidak tahu timingnya kapan. Intinya, ya, senang-senang mereka merasa mereka betul meninggalkan Tuhan. Oh, aku tidak apa-apa. Seperti ukuran Mika 3 ayat 11 itu mereka sudah nabi loh. Sudah nabi-nabi. Mereka mengatakan, oh, walaupun sudah berkata dusta, imam-imam kepalanya, penghulu-penghulunya itu mereka sudah dalam arti mereka sudah berbuat curang, menerima suap, mengajarkan hal yang salah, menenung, lalu menyatakan penglihatan palsu dan sebagainya. Tapi mereka berkata, kita tidak terjadi apa-apa kok, ya. Tuhan ada di pihak kita. Itu kesombongan mereka menjadi kebodohan mereka, bahkan kehancuran mereka. Ini suatu perkara yang berbahaya, ya. Berbahaya. Orang yang meninggalkan Tuhan suatu saat akan dipermalukan. Manusia tidak bisa menerka kapan timingnya Tuhan menjatuhkan dia. Oh, kalau memang Tuhan jatuhkan, memang malu habis-habisan, ya. Malu habis-habisan. Terus, barang siapa yang undur daripadaku itu tersuratlah namanya dalam tanah, ya. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Ya, mereka yang kita ini yang menganggap tidak penting lagi
dan meninggalkan iman kita kepada Kristus. Meninggalkan iman kita kepada Kristus bukan berarti kita pindah agama saja. Ya, itu sudah tingkat parah. Ya. Walaupun kita KTP masih Kristen, tapi perbuatan-perbuatan kita itu sudah tidak sejalan dengan perintah-perintah Tuhan. Itu salah satu bibit-bibit menuju kepada meninggalkan Kristus, meninggalkan iman, undur daripada iman. Nama mereka itu tersurat di tanah. Ya. Mereka akan kalau salinan baru dilenyapkan di negeri. Kalau salinan lama dilenyapkan dari negeri. Salinan baru dilenyapkan dari negeri. Kalau salinan lama itu tersurat, namanya tersurat di tanah. Hah? Ya, meninggalkan seluruh hidupnya gitu. Dilenyapkan dari negeri yang baru, sedangkan di anu tersurat dalam tanah. Ya, tersurat dalam tanah. Ya, artinya kalau salinan baru ya di negeri itu kita mengalami kebinasaan, di dunia ini sama-sama dibinasakan. Tersurat di tanah itu bukan termasuk dalam keselamatan. Yang termasuk dalam keselamatan adalah tersurat di kitab hayat, bukan di tanah. Ya, itu karena orang yang sudah meninggalkan air hidup, yang menganggap remeh, merasa wah aku bisa kok tanpa Tuhan, ya aku bisa. Ya, orang yang berkata seperti itu gambaran hidupnya adalah orang yang sudah berbuat menyimpang, itu sudah menjauh daripada Tuhan. Ya. Nah, itu perhatikan, itu bangsa Israel di padang belantara banyak yang binasa. Ya, ayat 6 tadi. Makanya Tuhan melenyapkan mereka. Ayat 6. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Ya, semua ini menjadi contoh bagi kita. Kejatuhan bangsa Israel ini menjadi contoh bagi kita supaya memperingatkan kita, terus supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, supaya jangan sampai kita mengingini hal-hal yang jahat seperti apa yang sudah mereka perbuat. Jadi sungguh bodoh, ya, orang yang sudah mengerti firman tapi berbuat jahat. Itu sungguh teramat bodoh. Kecuali nggak ada buku, nggak ada petunjuknya, kita dibuat akhirnya penuh misterius. Wah, itu mungkin wajar-wajar aja. Ya, dalam keadaan kita tidak siap. Ini firman sudah datang terlebih dahulu. Kabar dan Kristus lagi. Oh, haleluya. Petunjuk-petunjuk ilahi sudah datang. Anugerah Tuhan lewat Om Yanca Warut. Aduh, kurang apa lagi itu rahasia. Semuanya dibukakan rasanya. Pengajaran pengetahuan akan rahasia akhir zaman. Haleluya. Itu tidak menjamin mereka setia, ya. Malah mereka justru merugikan orang lain. Katanya pengantin, ya. Mana kasih yang mula-mula itu, ya. Kasih yang sejati itu mana, ya. Yang ada malah menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan besar yang akan dibinasakan, ya. Itu sesuatu hal yang berbahaya. Makanya ya, di ayat 7 coba penyembahan berhala, ya. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Ya, terima kasih sampai situ saya. Jadi 7 sampai ayat 10 itu sudah kalimat tentang 4 dosa besar, ya, yang dilakukan bangsa Israel. Penyembahan berhala, perzinahan, mencobai Tuhan, dan bersungguh-sungguh. Itu keinginan akan hal yang jahat. Hati-hati saudara, ya. Dan kita yang sudah tahu ini berhati-hatilah. Berhati-hatilah, jangan kita merasa kuat, ya. Jangan kita merasa tegak berdiri. Yang menjadi ayat pokok kita, hati-hatilah, jangan sampai engkau yang akan jatuh. Sepanjang tahun 2021, kalau saudara masih kuat, saudara merasa lolos dari kuman virus corona, sekarang menyambut 2022,
prediksi-prediksi dari tim medis, ya, prediksi dari atau penelitian dari para ahli pakar-pakar virus dan sebagainya. Terjadi gelombang ketiga, prediksi ya. Gelombang ketiga pada bulan Januari minggu kedua. Omikron. Ya, hati-hati. Kalau saudara pandang enteng, ya merasa kuat. Ya, jangan-jangan saudara justru menjadi korban di gelombang ketiga. Nah, itu kan menjadi ketakutan ya. Menjadi ketakutan. Makanya ya hidup kita hanya berharap kepada Tuhan. Intinya kita jangan meremehkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia. Orang-orang yang berbuat jahat pun aduh. Jangan juga kita terlalu menghakimi. Ingatlah. Jangan kita merasa kuat, doa-doa kita itu merasa. Saya ketambahan lagi, saya baru baca itu. Sebenarnya ayat ini sudah lama. Jadi ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan, ada doa yang salah, ada doa orang munafik, dan ada doa pembenaran yang tidak dibenarkan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 Lukas 15 ayat yang ke-10 sampai 14. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada Lukas 18 ayat 10 ya. Lukas 18 ayat yang ke-10. Apa sih? Ada dua orang Ya, betul. pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Ini sebenarnya sudah menjadi dua gambar. Farisi itu umat pilihan Tuhan dan menunjuk kepada pemimpin. Pemimpin. Sebut saja di kalangan kita ini. Sebagai gereja Tuhan. Kita ini sebagai pengajar, kami ini sebagai orang Farisi. Ya, bisa tergolong orang Farisi akhir zaman. Ya. Terus orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Kami terkadang berdoa begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu ya Karena Allah. aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok. Bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan orang lalim. Bukan orang pesina. Bukan orang yang berzina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dalam satu bait Allah, dia punya doa pun sudah menghakimi. Haleluya. Nah, terus aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku melakukan kegiatan-kegiatan rohani, wajib, rutin rohani. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari rajin memberikan persepuluhan dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Pemungut cukai berbeda. Dia berdiri jauh-jauh dari mesbah, dari bait Allah itu. Ya. Terus mengenal ke langit dan menengadah ke langit. Memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, terus ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi doa itu jangan sombong. Jangan sombong, saudara. Ya, khususnya sebagai pemimpin seperti kami, ya, hamba Tuhan. Jangan sombong, jangan menghakimi. Ya, bukan hamba Tuhan, jemaat juga. Kalau sepanjang tahun ini engkau masih mungkin melayani Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani. Tuhan, engkau tahu aku punya kerinduan yang baik untuk membantu pekerjaanmu. Wah, aku menolong orang banyak, aku menolong dalam pelayanan Tuhan. Tapi engkau lihat, engkau tahu apa yang engkau harus lakukan. Engkau lakukan sesuatu Tuhan. Engkau beracara dalam dirinya. Terkadang kita berdoa seperti itu. Sudah memuji diri. Ingat loh, 2 Korintus 8 ayat 2 Korintus saya lupa. 2 Korintus 10 ayat 18 coba sebagai ayat penutup.
2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Ya. Tetapi barang siapa bermegah, Ya. hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ah. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, Bukan orang yang memuji dirinya itu tahan uji dia punya melainkan iman, orang yang dipuji. melainkan yang dipuji Allah seperti Ayub. Ya, kita tidak perlu ngomong ya. Apalagi dalam doa, konteks doa, Tuhan, aku rajin memberikan perpuluhan. Tapi engkau lihat Tuhan, sahabatku ini, engkau lihat jemaat ini, engkau lihat hamba Tuhan ini. Gak usahlah doa yang tinggi hati seperti itu. Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak benarkan. Justru orang yang kita tuduh, dia tidak perlu bertele-tele. Ya, bahkan dia merasa minder. Dia merasa dia tidak layak. Dia cukup melukai dirinya, memukul dirinya. Tuhan, aku orang berdosa. Nah, ini juga bagi orang yang betul-betul memang dia berdosa. Kalau cara doanya dengan penuh kerendahan hati seperti itu yang dibenarkan Tuhan. Kalau sudah berdoa lagi, sudah berdosa, tetapi tidak berdoa lagi, wah, itu menjadi kejijikan ya di mata Tuhan. Ya, jangan heran manusia saja mungkin menjauhi engkau karena perbuatanmu. Ya, mungkin engkau jadi malu karena engkau sendiri pun ya tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak ada pertobatan. Ya, jangan heran hidup kita semakin hancur. Ya, itu yang berbahaya. Tapi kalau sudah berdosa, engkau dibully karena tetapi di sisi lain engkau itu saudara betul-betul mau hidup dalam pertobatan. Ya, itu kan pemungut cukai, orang yang dibully, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang dianggap orang berdosa. Tapi keadaan situasi itu dia ada di bait Allah berdoa seperti itu tanda dia mau bertobat. Dia mengakui Allah. Ya. Sementara orang Farisi yang mengenal Allah mengakui dirinya itu lalu membandingkan dirinya dengan orang lain ya, tanpa dia mengakui Allah. Doanya kelihatan mengakui Allah, tapi sebenarnya di dalam egonya dia mengakui keakuannya lebih daripada yang lain, dan Tuhan tidak membenarkan. Makanya tahun 2021 ingatlah, jangan merasa bangga, berhati-hatilah saudara. Ya. Jangan merasa bangga, tetapi ya kita harus tetap waspada. Kita harus tetap waspada, berhati-hatilah. Jangan ada yang merasa diri tegak. Kalau mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Ya. Jangan berbangga, oh puji Tuhan, saya masih melayani sampai detik-detik 2021. Oh puji Tuhan, saya memiliki keluarga yang bahagia ya. Ketimbang sana ya, kasihan, punya masalah, persoalan. Nah, sudah membanding-bandingkan. Gak usah lah seperti itu. Saudara bahagia, milikilah kebahagiaan itu dengan kau mengucap syukur tanpa membandingkan dengan kehidupan orang lain. Masing-masing orang punya pencobaan, karena di dalam 1 Korintus 10 tadi ayat yang ke-13-nya Tuhan mengatakan tentang pencobaan itu datang kepada setiap orang tidak melebihi kekuatannya. Artinya setiap manusia mengalami pencobaan, hanya timingnya itu berbeda-beda. Jadi jangan di saat engkau berbahagia, senang-senang di tutup tahun ini bersama keluarga, lalu sahabatmu, temanmu tidak bahagia, engkau mencurigai, wah ini lagi kenapa nih? Wah, apalagi engkau punya akar pahit, rasain lu sih begini-begini dan sebagainya. Ya, jangan kita merasa diri benar, jangan menjadi angkuh. Engkau tidak akan pernah tahu tahun depan dia yang ada di atas ya, engkau yang ada di bawah. Jadi janganlah engkau merasa dirimu tegak. Hati-hatilah supaya jangan engkau yang jatuh nanti. Kita sudah bersama-sama belajar, bangsa Israel sudah jatuh ya. Jangan pernah merasa, oh puji Tuhan, kita ini sudah tahu firman, jadi tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti dilakukan bangsa Israel. Hati-hati. Iblis itu bukan baru kemarin lahir. Andalah yang baru lahir kemarin dianggap di pemandangan iblis. Jadi kalau mau soal licik, mau soal paling munafik, itu iblis sudah rajanya. Ya. Jadi hati-hati. Yang terpenting di sini bagaimana lewat firman Tuhan ini menjadi perisai kita, yang akan menyucikan kita, supaya dengan pengetahuan firman ini kita jadi
menepis segala keinginan-keinginan dunia yang merasuk kita, yang akan menghancurkan, menjatuhkan kehidupan kita di 2022. Jadi tutuplah hari terakhir ini di 2021 dengan ucapan syukur, bermegahlah dalam Tuhan. Kumpul-kumpul keluarga, ya ucap syukurlah kepada Tuhan, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Mungkin sudah bisa memakai cara daripada Ayub. Terkadang dalam pesta pora, ya takutnya ada dosa kan, ada sesuatu yang berlebihan. Belajarlah dari Ayub. Ayub, kalau saudara baca di pasal 1, bagaimana Ayub melihat anak kecilnya pesta pora, besoknya dia mengadakan kebaktian, dia memberikan persembahan, korban bakaran ya, kepada Tuhan. Karena dia berpikir, aduh jangan sampai anakku mungkin sudah berbuat dosa. Kalau salinan lama tidak ada perkataan seperti itu. Langsung dikatakan karena anakku sudah berbuat dosa. Karena sesuatu yang pesta pora itu memang tidak dikehendaki Tuhan. Sesuatu yang berlebihan. Ya, pasti dalam tutup tahun adalah seperti itu. Tapi kalau saudara bisa menjaga diri, saudara luar biasa. Saudara adalah orang yang tetap berjaga-jaga. Yang tetap memperhatikan langkah, yang tetap waspada. Supaya saudara tidak jatuh. Ya. Saudara tidak merasa tegak, tapi saudara betul-betul tetap waspada supaya saudara tidak jatuh. Itu hal yang luar biasa. Terlebih saya bisa katakan, saudara yang mau duduk diam di rumah Tuhan, mendahului Tuhan, saat ini mendengar firman dan sebentar menyembah, saudara adalah orang yang bijaksana. Tapi ingat, di awal saya sudah katakan, jangan ya kita sebentar sudah selesai, tutup tahun kita mengakhiri lagi dengan daging ya. Saudara sudah buka botol sana, ya mungkin kalau satu botol oke lah. Tapi kalau sudah sampai pusing-pusing, sudah ngelantur, wah sudah nggak bangun, sudah lupa dia besok kita ada ibadah, itu udah tutup tahun yang tidak diperkenankan Tuhan. Tapi saya percaya ya, Frata maupun Gosen, kita semua yang percaya sudah mendengar firman adalah orang-orang yang tegak berdiri tetapi bermegahnya di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Kau selalu baik bagi kami, terlebih sepanjang tahun 2021. Kami boleh lewati ini Tuhan tanpa terasa. Jikalau kami merenungkan Tuhan, kalau kami boleh berada sampai detik ini dengan kekuatan, kesehatan, nafas hidup dan tetap bergerak, melakukan aktivitas ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk setia, untuk kami tidak melupakan kebaikan-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Dan jangan sampai kami ini menjadi orang yang lengah Tuhan. Kami merasa bermegah, kami merasa Tuhan menyombongkan diri kami. Tapi biarlah Tuhan lewat firman Tuhan ini jangan sampai kami jatuh. Kami merasa mungkin kuat daripada bangsa Israel yang sudah jatuh. Tetapi jikalau kami tidak hati-hati, menjaga dan tidak waspada, tidak berjaga-jaga, maka kami pun bisa jatuh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ditutup tahun ini menjadi peringatan bagi kami untuk kami melangkah masuk 2022 dengan penuh kewaspadaan Tuhan, dengan penuh perencanaan yang selalu mendahului Engkau Tuhan, yang selalu menyerahkan segala rencana kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hidup kami seperti uap Tuhan, yang saat ini ada sebentar akan hilang lenyap. Tapi kami percaya kehidupan kami dalam Engkau Tuhan adalah kehidupan yang menerima terang, yang selalu memberikan cahaya, yang selalu memberikan kehidupan yang baru, semangat yang baru, memberikan kasih, memberikan suatu kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Oleh sebab itu kami percaya hidup kami Tuhan bagi Kristus, yaitu bagaimana kami boleh berbuah-buah kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam segala kelemahan kekurangan kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh rasakan seberapa kami yang ada maupun kami terbatas dengan ibadah online. Tapi kami percaya kuasa Roh-Mu mampu bekerja dengan Tuhan.
penuh kuasa dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau bersihkan hati kami, bersihkan luka hati kami, kuatkan, baharui hati kami Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang buruk yang kami lakukan sepanjang tahun ini, Tuhan ampuni dalam segala dosa dan kesalahan kami. Tapi biarlah kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan kehidupan yang baru bersama Engkau. Segala bentuk kuasa kegelapan yang melemahkan iman kami, yang mencoba menghambat dan mengintimidasi pikiran hati kami tatkala kami datang menyembah Engkau, kami usir, tolakan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah, sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah. Aku akan ada yang aku ada. Hai hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Kamulah yang sedang menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu. Tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku, karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Kamu telah mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri.
Aku mengingatkan kepada kamu supaya kamu harus waspada dan berjaga-jaga. Belet lo dikrat lo tunai. Serta kamu patut mengucap syukur kalau firmanku boleh datang di tengah-tengah kamu, mengingatkan perjalanan bangsa Israel. Belet lo dikrat. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh mereka betno dikran lo tunai kamu mengikutinya bekadu lo tunai. Tapi aku mau kamu harus berhati-hati bekadu lo tunai. Hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu hidup di tengah-tengah dunia ini. Melodi cry. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bekredo tonight. Sehingga hidup kamu tidak akan terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang akan membawa kepada jurang kebinasaan. Tapi kamu boleh berjalan di dalam terangku. Bekredo tonight. Dan kamu akan melihat penyertaanku selalu nyata dalam kehidupan kamu. Bekredo tonight. Dan bukti sepanjang tahun yang berjalan kami sikadmu tunai. Aku tetap menjaga, melindungi dan memelihara kamu dengan setia. Dan kamu boleh menginjak pada tahun 2022 ini sikadmu tunai dikerana tunai. Ini merupakan satu anugerah yang besar dalam kehidupan di kamu. Dikerana tunai. Aku minta berbuatan yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Bikresi kaum tunau dikerana. Maka kamu akan lihat ada hal-hal yang indah yang aku buat dalam kehidupan kamu, mengirim aku dan melayani pekerjaanku. Mengertikah kamu hambaku dan anak-anakku? Bikredo tunai. Waspadalah kamu di hari-hari ini, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Risik ada tunai, tapi aku beritahukan kepada kamu supaya kamu tetap setia untuk datang kepadaku. Bikredo tunai. Aku inginkan supaya kamu bergaul karib dengan aku, boleh doa-doa kamu pribadi bisibin no dikrai. Karena ada hal-hal yang indah yang perlu aku sampaikan kepada kamu, agar kamu tidak akan salah melangkah, tapi kamu akan melangkah sesuai dengan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Melodi kerana tunai. Ayah hambaku, bersih-bersih dikrat, tetaplah engkau mempersiapkan diri dalam melayani pekerjaanku. Jangan sampai engkau menjadi lemah, betno dikrat tunai. Tapi aku minta kepadamu, Bikradelo, tetaplah engkau semangat melayani pekerjaanku. Karena apa yang kau kerjakan semua itu akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan engkau. Now the list I devote to now the Christ. Adakah engkau mengerti itu, ayah hambaku? Bikradelo to now the Christ. I seek unto know the Christ. Tetaplah engkau setia menjalankan tugas pekerjaan yang aku percayakan kepadamu. Bikradelo tonight. Aku tahu pergumulanmu. Bikradelo tonight. Ada satu saat engkau akan ada perubahan yang aku akan nyatakan dalam hidup dan keluargamu. Bikradelo tonight. Lesik ada botol dikrai. Karena aku tahu pergumulan dan doa yang kau sampaikan kepadaku. Bikradelo tonight. Semua itu boleh naik di hadapanku dan aku mendengar, aku sedia memberikan jawaban. Bikradelo tonight. Mengerti engkau? Sik adalah tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, tetap berpeganglah kamu kepada kebenaran firman-Mu. Dan kalau kamu melihat sesuatu terjadi, Betsimbo tonight, tetaplah kamu mengucap syukur kepadaku, karena firman aku harus genapi di tengah-tengah dunia. Deelo tunadikrai. Hiduplah kamu rendah di hadapanku dan layani aku dengan sungguh-sungguh. Bikradelo tonight. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara. Bikradelo tonight. Terima kasih Tuhan
atas damai dan sejahtera yang kami boleh terima pada saat malam hari ini Tuhan. Tinggal beberapa menit lagi Tuhan kami akan meninggalkan 2021. Kami percaya kami adalah orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Walaupun Tuhan kami mengalami suka dan duka ya Bapa, tapi Tuhan kami mempunyai pengharapan kepada Engkau yang selalu ada memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan, bahkan memberkati kehidupan kami. Agar kami Tuhan selalu tinggal di dalam kebenaran-Mu, selalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas suara Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Roh-Mu yang boleh bekerja dalam kehidupan kami lewat persekutuan yang ada pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah segala doa harapan kami Tuhan yang menjadi resolusi kami Tuhan untuk menghadapi 2022 boleh dapat tercapai, dapat terwujudkan dengan iman percaya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, ampunilah dalam segala dosa dan kesalahan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni secara sadar maupun tidak sadar, secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan Kau ampuni. Tapi baharuilah hati kami Tuhan, baharui roh jiwa kami, untuk kami benar-benar boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Diberkati kami semua sidang jemaat-Mu, simpatisan yang ada, kaum keluarga kami. Terima kasih Engkau berikan kekuatan, kesehatan sempurna Tuhan, kesiapan hati kami untuk meninggalkan 2021 dan menyambut 2022 dengan penuh harapan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kaum keluarga di rumah masing-masing. Sampai jumpa esok hari pada jam 10 pagi. Untuk ibadah ucapan syukur. Ya, ada pesan dari Ibu Gembala bagi saudara mungkin yang mau datang, silakan datang. Yang penting lakukan prokes saja. Silakan datang ya, secara onsite boleh, tapi jangan bawa orang, jangan banyak-banyak juga ya. Cukup keluarga inti saja. Kalau memang bisa sempat datang, silakan gabung di sini. Ya, kalau tidak dapat hadir, tetap bisa menyaksikan secara online, secara live streaming. Puji Tuhan, selamat menyambut tahun baru 2022 bersama keluarga dengan sukacita yang daripada surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.